Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hapni Laila Siregar selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini saya akan membawakan ceramah dengan tema bahaya judi. Teman-temanku sekalian, makhluk ciptaan Allah, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah hal-hal yang membuat engkau terjerumus atas larangannya dan yang diharamkan olehnya. Ikhlaskanlah niat ibadahmu dan muamalahmu hanya kepada Allah semata. Ketahuilah teman-teman, bahwa penyebab paling kuat yang bisa mendatangkan rizki dan keberkahan adalah mematangkan diri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berniat baik untuk bermualamah. Jauhilah permainan judi dan lotre. Ada kisahnya, permainan judi maisir. Maisir artinya khimar yang dilarang, haram. Maisir oleh hukum agama Islam dengan alasan bahwa perjanjian antara pemain yang didasarkan pada bujukan berbuat kejahatan yang diadakan oleh harapan yang sepenuhnya angan-angan. Dalam pikiran para pemain, mereka akan mendapatkan keberuntungan hanya dengan bertaruh nasib belaka tanpa pertimbangan untuk kemungkinan kerugian. Jenis permainan yang sangat terkenal di zaman jahiliyah sebelum Islam datang memberantasnya. Orang-orang Arab sebelum datangnya Islam gemar berkumpul-kumpul untuk bersenang-senang, bercanda serta mencari perhatian dan pujian. Untuk sampai kepada tujuan itu, mereka menciptakan permainan yang dimainkan maisir, yakni sebuah permainan dengan menggunakan 10 anak panah yang berfungsi sebagai dadu. Setiap dadu tertulis bagian tertentu yang sudah dikenal oleh mereka, kecuali 3 buah dadu yang kosong, tidak ada bagiannya sebagaimana dilakukan di zaman sekarang. Kemudian mereka menyembelih unta dan memotong-motongnya menjadi banyak sesuai dengan bagian yang tertera dalam dadu tersebut. Selanjutnya, dadu-dadu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tempat untuk diaduk oleh seseorang yang sudah dipercaya keadilannya. Lalu orang ini menyebut nama para pemain sambil mengeluarkan dadu-dadu tersebut di tempatnya. Apabila dadu yang keluar berisi bagian mereka, maka orang yang dipanggil nama boleh mengambil bagiannya. Adapun jika ia memperoleh dadu kosong, maka ia tidak boleh mengambil apapun. Bahkan ia diharuskan membayar harga unta yang disembelih tadi. Mereka yang beroleh kemenangan dalam pemain ini tidak mau memanfaatkan hasilnya atau memakannya, tetapi oleh mereka diberikan kepada kaum kafir, kaum miskin, dan ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Di samping sebuah sanjungan, penampilan yang menunjukkan kedermawaan seseorang menurut kepercayaan mereka. Oleh karena itu, dengan tegas syariat Islam mengharamkan atas kaum muslimin. Firman Allah Ta'ala Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91 dengan bunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsum min amalis syaitani fattanabuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung
Tidak heran Allah mengharamkan perjudian ini, sebab perjudian ini adalah awal kesengsaraan, kemiskinan, serta keterpurukan yang akan diperoleh orang tersebut. Kita yang diciptakan penuh oleh Allah, dan Ia yang mendesain kita sehingga Ia tahu yang baik dan buruk untuk makhluknya. Kemudian, kenapa sebagai manusia menyukai perjudian? Tidak hanya kalangan yang beragama Islam saja, bahkan dari berbagai semua yang beragama di dunia juga menyukainya, sebab karena proses pencapaiannya sangat singkat. Padahal perlu kita ketahui, awal yang kita dapatkan menang, kemudian esok-esok harinya akan kalah. Mereka sengaja memberikan Anda kemenangan untuk di awal agar kalian terrespek dan berangan-angan bahwasanya kalian akan selalu menang untuk kedepannya. Kemudian di era globalisasi dan di zaman sekarang, perjudian tidak hanya didapatkan dalam pertemuan, bahkan di dalam handphone saja pun sudah bisa. Siapa yang mendesainnya? Ialah orang Cina. Menurut presentasi yang bertema Cultural History of China's Gambling yang dipaparkan dalam Next 27 tahun Annual Conference pada November 2017, sejarah perjudian di Cina berusia lebih dari 4.000 tahun. Perjudian dikaitkan dengan permainan pertama yang terkait dicatat dalam sejarah, yaitu Liubo. Judi adalah menghalangi pelakunya dari melakukan sholat dan ibadah lain. 7 dampak judi, yaitu yang pertama, menyebabkan orang malas hingga bangkrut. Yang kedua, memicu perkelahian, pertikaian, permusuhan hingga pembunuhan. Yang ketiga, menghancurkan rumah tangga. Yang keempat, kegiatan yang disia-siakan dan menghabiskan waktu. Yang kelima, mengakibatkan pelaku lupa agama dan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menunjukkan pelaku dari kehidupan sosial yang normal. Dan yang terakhir, pelaku rentan melakukan pencurian, perampasan, hingga perampokan yang hasilnya digunakan untuk judi. Sedangkan apa dampak negatif dari judi terhadap keluarga? Dampak judi pada keluarga berdasarkan penelitian, adanya dampak perjudian bagi keluarga adalah perjudian dapat membuat relasi di dalam keluarga menjadi tidak baik, seperti kurang memiliki waktu bersama keluarga, kurang melakukan kegiatan bersama keluarga. Dan kenapa judi dilarang oleh agama? Oleh Allah menyatakan bahwa judi atau maisir merupakan dosa besar karena mereka memiliki bahaya dan mudarat yang jauh lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Mudarat yang ditimbulkan seperti kejahatan dan kerusakan harta serta agama seseorang. Beragam cara menghilangkan kecanduan judi, yaitu 1. Akui dengan jujur bahwa Anda kecanduan judi. Yang kedua, renungkan bagaimana hidup Anda yang berubah total setelah perjudian. Yang ketiga, temukan cara apa alasan sebenarnya Anda berjudi. Yang keempat, terus terang dengan orang yang Anda percaya. Yang kelima, blokir akses Anda ke perjudian. Yang keenam, lepaskan kendali atas keuangan Anda. Dan kemudian di sini ada hadis Rasulullah SAW dengan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah dengan mengatakan demi Lata dan Uzza, hendaklah dia berkata la ilaha illallah, dan barang siapa berkata kepada kawannya, mari aku ajak kamu berjudi, hendaklah dia bersedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4860, Muslim nomor 1647. Dan saya mengatakan kepada teman-teman agar untuk tidak memulai dan meneruskannya. Stop, berhenti akan perjudian yang sudah kalian mulai, karena sesungguhnya apa yang kalian dapatkan tidak akan pernah berkah. Lebih-lebih lagi kalian memberikan kepada anak dan istri. Sekian dari ceramah saya, lebih kurangnya saya ucapkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maaf kepada kalian semua, dan semoga apa yang saya paparkan dapat menjadi ilmu tambahan yang bermanfaat.
warahmatullahi wabarakatuh.